Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siahaan dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah budgeting yang dibawakan oleh Ibu dosen pengampu Ibu Merintan Meliana Simbolon SE. 1. Penganggaran perusahaan. Pengertian penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan atau budgeting merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Penganggaran perusahaan atau perencanaan dan pengendalian laba tersebut mencakup pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan perusahaan, pengembangan strategi perencanaan laba jangka panjang, spesifikasi strategi perencanaan laba jangka pendek, pembuatan suatu laporan kinerja periodik, dan pengembangan prosedur tindak lanjut dalam upaya untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan. Organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Di dalam proses penyusunan anggaran terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan. Mengabaikan berbagai faktor eksternal dan internal di dalam proses penyusunan anggaran merupakan jaminan kegagalan realisasi anggaran di dalam perusahaan. Oleh karena itu, faktor-faktor eksternal dan internal yang terkait tersebut harus diperhatikan di dalam proses penyusunan anggaran. Sebuah perusahaan yang baik tentunya akan membuat anggaran yang dapat membantu merencanakan dana serta mengendalikan aktivitas bisnis. Anggaran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis, sebab membuat anggaran akan membantu kita memahami berapa banyak uang yang kita miliki, berapa banyak yang kita telah belanjakan, dan berapa banyak uang yang kita perlukan di masa depan. Konsep penganggaran perusahaan. Anggaran merupakan hasil menyusun anggaran, sedangkan penganggaran adalah proses menyusun anggaran. Penganggaran adalah perencanaan keuangan suatu organisasi. Penganggaran adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran sebagai alat manajemen. 1. Anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. 2. Anggaran pendekatan sistem. 3. Anggaran dan penganggaran. 4. Anggaran komprehensif dan anggaran parsial. 5. Anggaran dan fungsi manajer. 6. Anggaran fixed dan anggaran continuous. 7. Anggaran dalam dimensi waktu. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam penganggaran. Manfaat anggaran sebagai alat manajemen. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu di dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya, dan demikian pula sebaiknya. Persyaratan yang dimaksud meliputi: A. Jenis dan mutu data yang dapat disediakan. B. Sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan, seperti extra atau intra-compatible. C. Sikap manajemen di dalam menanggapi adanya pengubahan biaya dan harga-harga. D. Tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahannya, atau sentralisasi atau desentralisasi wewenang untuk mengubah anggaran. Tahap-tahap perkembangan anggaran. Perkembangan anggaran dipandang dari segi manfaat yang ingin diperoleh. Pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu 1. Anggaran sebagai alat penaksir. 2. Anggaran sebagai plafon dan sekaligus untuk mengatur otorisasi pengeluaran dana atau kas. 3. Anggaran sebagai pengukur efisiensi. Pemilihan manfaat anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan.
Dengan adanya 3 tingkat perkembangan manfaat anggaran yang berbeda, perlu dilakukan pemilihan manfaat anggaran mana yang cocok bagi suatu perusahaan. Pemilihan manfaat yang cocok ini harus mempertimbangkan ciri-ciri industri dan persaingan yang dihadapi perusahaan, serta pengaruh ciri-ciri tersebut terhadap sifat anggarannya. Ciri-ciri yang dimaksud adalah seperti sifat persaingan yang dihadapi, kemudian sifat penjualan produk perusahaan, kemudian sifat proses produksinya, bahkan tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. Mekanisme penyusunan dan relevansi anggaran. 1. Mekanisme penyusunan anggaran. 2. Fungsi anggaran bagi perusahaan itu apa? Dan ketiga, kelemahan-kelemahan anggaran tersebut. Anggaran berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu 1. Anggaran komprehensif atau comprehensive budget, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Contoh anggaran komprehensif adalah anggaran tahunan yang disusun untuk semua bidang atau bagian di perusahaan. Yang kedua, anggaran parsial atau partial budget, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Contohnya seperti apa? Yaitu anggaran yang disusun pada masing-masing di bagian perusahaan. Anggaran berdasarkan fleksibilitasnya. Yang pertama, anggaran TAP, yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu di mana volumenya telah ditentukan dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expenses, namun tidak diadakan revisi secara periodik. Yang kedua, anggaran berkelanjutan atau continuous budget, yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu di mana volumenya sudah ditentukan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expenses, tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya. Anggaran berdasarkan jangka waktunya. 1. Anggaran jangka pendek, yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk 1 periode akuntansi yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari 1. Anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan langsung, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, anggaran pembelian biaya overhead, anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran kas, anggaran piutang, dan lain sebagainya. Kemudian, anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu yang lebih dari 1 tahun. Anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran berdasarkan aktivitas terdiri dari 1. Operasional atau operation recurrent budget, yaitu anggaran yang digunakan untuk menjalankan operasi atau kebutuhan harian dalam menjalankan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Kedua, anggaran modal atau capital investment budget, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktif yang lebih tetap. 2. Penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi. Umumnya pihak manajemen menyusun anggaran ini dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Dalam bisnis, sales budget bertindak sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jenis anggaran ini berguna sebagai pengingat untuk memenuhi rencana dan juga target. Juga jika kinerja aktual perusahaan tidak sesuai dengan angka yang dianggarkan, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif tepat waktu. Sales budget bisa dikatakan sebagai dasar di mana anggaran lain disiapkan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, persiapannya harus Anda lakukan dengan penuh ketelitian. Manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, manfaat pertama memprediksi jumlah produksi. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjual adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Selain itu, anggaran ini juga menetapkan target bagi karyawan untuk menjual dan menghasilkan pendapatan.
Dengan begitu, karyawan bisa lebih termotivasi dan bekerja keras untuk mencapai tujuan dan target produksi tersebut. Anggaran ini juga dapat membantu manajemen secara tepat mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk barang dan jasa dan juga wilayah yang direncanakan. Manfaat yang kedua, estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan biaya overhead pabrik yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya produksi dan harus dianggarkan dengan benar. Dengan demikian, manajemen dapat menyiapkan anggaran untuk belanja administrasi, iklan dan publisitas, belanja distribusi, rekrutmen, dan departemen sumber daya manusia. Manfaat ketiga adalah estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan selama periode anggaran. Dengan begitu, manajemen bisa terbantu dalam mengawasi posisi likuiditas perusahaan. Ukuran kontrol sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan, dan angka penjualan adalah pilar di mana semua divisi lain bergantung. Manajemen dapat terus memeriksa angka penjualan aktual dari angka yang dianggarkan. Dengan demikian, pengecekan penyimpangan dari anggaran bisa dilakukan tepat waktu sehingga dapat mengambil tindakan yang efektif untuk mengisi kesenjangan tersebut. Cara membuat anggaran penjualan. Yang pertama, pilih periode tepat pertama. Perusahaan harus memutuskan periode penganggaran. Jangka waktu ini biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Periode yang dipilih akan tergantung pada apa yang dijual dan dibutuhkan oleh si bisnis perusahaan. Jika produk konsisten sepanjang tahun, maka anggaran bulanan bisa jadi periode terbaik yang bisa perusahaan pilih. Yang kedua, cek persediaan dan harga. Untuk memprediksi penjualan di masa depan, perusahaan perlu mengetahui tentang ketersediaan produk dan harganya apakah akan berubah atau tidak. Periksa kondisi dan ketersediaan produk serta mempertimbangkan apakah harganya lebih baik tidak berubah, dinaikkan atau diturunkan. Yang ketiga, periksa data penjualan di periode sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam pembuatan anggaran penjualan adalah meninjau data dari periode sebelumnya yang cocok dengan periode sales budget. 4. Bandingkan data perusahaan dengan industri saat ini. Penting untuk menyelaraskan data sales budget perusahaan dengan pasar dan persaingan saat ini. Dengan membandingkan data penjualan dengan data perusahaan serupa lainnya, maka dapat memperoleh perspektif tentang penyesuaian tujuan penjualan. 5. Konsultasikan dengan tim penjualan dan pelanggan. Supaya memperoleh feedback yang berharga untuk menginformasikan sales budget, ada baiknya konsultasikan hal ini dengan tim penjualan dan pelanggan. 6. Menilai tren pasar saat ini. Terkadang sulit untuk mengendalikan pasar agar sesuai dengan bisnis, apalagi karena pandemi begitu berdampak pada bisnis. Sales budget 2021 dan 2022 perlu mempertimbangkan faktor tambahan. Misalnya biaya yang mungkin diperlukan untuk pengiriman jika pembelian di toko tetap rendah. 7. Buat anggaran penjualan. Setelah mempertimbangkan dan menyelesaikan semua langkah di atas yang tadi sudah dijelaskan, perusahaan bisa mulai membuat anggaran penjualan. Metode yang biasa digunakan untuk menyusun anggaran penjualan adalah dengan mengikuti perencanaan bottom up. Teknik perencanaan ini menyeratkan bahwa setiap kepala divisi akan bertanggung jawab untuk menyediakan angka penjualan masa depan dan prediksi pendapatan yang diharapkan. Oke, kita jawab soalnya. Di sini sudah tertera produk mainannya apa saja seperti ular tangga, ludo, mini kitchen, dan presentasi penjualan 50% untuk ular tangga, ludo 30%, mini kitchen 20%. Untuk harga mainannya, ular tangga 80.000, ludo 40.000, mini kitchen 130. Nah, di tahun 2015 penjualan per tahun atau kuantitinya itu 800, 2016 250, 2017 150, 2018 250, 2019 700, 2020 900. Lalu kita akan mencari penjualan kuantitinya. Itu tinggal dikalikan saja 50% dikali dengan kuantiti per tahun 800. Maka hasilnya menjadi 400. Begitu juga dengan ludo dikali dengan 800
mini kitchen dikalikan dengan 800, maka hasilnya 160. Nah, selanjutnya juga seperti itu, ke bawah dikalikan dengan 250 di tahun 2016, ludo 30%, kali 250, mini kitchen kali 250, kali 150, 30% dikali dengan 2017 150, kemudian mini kitchen dikali 150, lalu ular tangga 50% dikali dengan yang di tahun 2018 yaitu sebesar 250, kemudian ludo 30% dikali 250, mini kitchen dikali 250. Selanjutnya 50% untuk ular tangga dikali dengan 700. Yang terakhir nah, maka hasilnya ular tangga itu 2015 400, 2016 125, 2017 75, 18 125, 19 350, dan di tahun 2020 450. Untuk ludo 30% itu di tahun 2015 240, 2016 75, 17 45, 2018 75, 19 210, dan 2020 270. Untuk mini kitchen 20% yaitu 2015 160, 16 50, 17 30, 18 50, 2019 140, 2020 180. Kemudian kita hitung penjualannya dalam bentuk rupiah. Ini kita tinggal kalikan aja dari atas, 80 dikali dengan kuantitinya sama dengan ludo.
Maka hasilnya menjadi ular tangga itu 2015 32.000, 16 10.000, 17 6.000, 18 10.000, 19 28.000, dan 2020 36.000. Untuk yang ludo 2015 9.600, 17 3.000, 18 1.800, 18 3.000, 2019 8.400, 2020 10.800, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung PPN-nya 10%. Kita tinggal mengalihkan 10% dikali dengan total penjualan dalam bentuk rupiahnya. Kita kalikan, lalu kita buat sum untuk menjumlahkan totalnya. Maka hasilnya menjadi 6.240. Begitu juga dengan seterusnya. Hasilnya 1.950. Oke, sekarang kita tinggal menghitung total penjualannya berapa. Kita tinggal sum Oke, selanjutnya kita akan mencari penjualan di tahun 2020. Nah, di sini sudah tertera total penjualannya di tahun 2020 900 unit. Jadi kita mencari berapa dulu kuantiti penjualan per bulan di tahun 2020-nya. Tinggal kita kalikan 900 dikali dengan penjualan per bulan di tahun 2020%. Ini bisa kita copy ataupun kita tarik supaya rumusnya bisa ke bawah. Kemudian untuk penjualan quantity sama dengan rumus yang sebelumnya, itu dikalikan dengan penjualan per bulan di tahun 2020.
Lanjut lagi. Penjualannya di September juga sama. Oke, karena penjualannya di Oktober sampai Desember itu sama, maka kita copy aja ke bawah karena jumlahnya sama. Oke, lalu kita akan mencari penjualan dalam bentuk uang. Sama juga caranya, dikalikan dengan quantity. Oke, Januari Februari itu sama. Oke, lalu kemudian yang di bulan Maret. April,
April, Mei, Juni juga sama ya. Lalu kemudian kita kerjakan yang bulan Juli. Oke, bulan Juli dan juga Juni dan Juli, Agustus itu sama. Lalu kita hanya mengcopy saja. Ternyata ada 3 yang sama, Juli, Agustus, September. Kemudian yang terakhir oke. Kemudian kita cari PPN 10%-nya. PPN 10%-nya dikalikan dengan sum supaya kita bisa mentotal ya. Mulai dari ular tangga sampai mini kitchen itu karena jumlahnya sama, kita bisa mengcopy saja sampai ke bawah. Ya, lanjut lagi. Copy lagi ke bawah. Oke, jadi kita tinggal mencari total per bulannya itu penjualannya berapa. Kita buat lagi sum, lalu kita total. Lalu totalnya juga kita buat sum lagi di bawah untuk total keseluruhannya. Nah, jadi total penjualannya sebesar 78.120.000.